Assalamualaikum, hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Kegiatanku sore ini mau ngajak kalian menemani saya untuk melayani pembeli di saat sore hari, sambil membahas hal-hal yang harus kita hindari agar pembeli tidak kapok belanja di warung kita ya. Ini sangat penting bagi pemula ataupun pedagang sembako pemula ya. Kalau ingin warungnya selalu ramai dan pembelinya akan kembali lagi ke warung kalian harus simak videonya ini dan jangan lupa jangan di skip ya. Setiap pedagang warung sembako ataupun warung kelontong pasti berkeinginan warungnya selalu ramai pembeli dan senantiasa barang-barangnya laku terjual dan makin maju ke depannya ya. Tapi kalian itu juga harus perhatikan ada beberapa hal yang akan membuat warung kalian yang tadinya ramai bisa sepi ya. Kalian harus hindari hal-hal yang akan saya sebutkan. Ini saya terapkan selama ini ya, dan alhamdulillah pembeli yang belanja di tempat saya akan kembali lagi asalkan kalian menerapkannya dengan benar ya. Hal-hal yang akan saya sampaikan nanti biasanya sering banget kalian lakukan secara tidak sengaja, jadi kalian harus perhatikan. Kadang-kadang kita tanpa sengaja melakukan hal-hal yang membuat pembeli enggan untuk balik lagi ke warung kita. Jadi kalian sebagai pedagang warung sembako harus perhatikan untuk menghindari pembeli yang akan kapok belanja di warung kalian ya. Untuk poin pertama yang harus kalian hindari di saat melayani pembeli yaitu bersikap judes, sombong, dan tidak sopan ya. Sikap ini sangat dibenci bagi pembeli ya. Kalau pedagang warung sembako yang mereka datangin sifatnya judes, sombong, dan tidak sopan kepada pembeli. Jadi kalian kalau ada pembeli datang wajib banget untuk selalu ramah, senyum, dan melayani dengan ikhlas dan dengan senang hati ya. Jadi kalian harus perhatikan sikap kalian. Kadang secara tidak sengaja kalian bisa membuat pembeli tersebut kecewa ataupun bisa juga tersinggung ya. Untuk poin selanjutnya yaitu membeda-bedakan harga jual kepada pembeli yang kalian kenal dan yang kalian tidak kenal. Ini sangat penting banget ya. Terkadang kalau ada pembeli yang kalian tidak kenal, kalian bisa harga sih atau kalian jual dengan harga lebih mahal. Tetapi kalau ada pembeli yang kalian kenal ataupun tetangga kalian, justru kadang kalian memberikan harga yang jauh lebih murah ataupun kalian memberi diskon kepada mereka ya. Terkadang ini sangat fatal banget, kalian harus hindari. Jadi walaupun kalian mengenal ataupun tidak mengenal pembeli, seharusnya kalian menyamaratakan harga yang kalian jual ya. Jadi kalaupun ada pembeli baru ataupun pembeli yang tidak kalian kenal, itu akan balik lagi ke warung kalian ya. Untuk poin selanjutnya yaitu pelayanan yang lama. Maksud dari pelayanan yang lama yaitu contohnya apabila ada pembeli yang datang ke warung sembako kalian tidak langsung melayaninya. Kalian sibuk dengan kegiatan kalian sendiri, tidak langsung melayani pembeli yang datang. Biasanya sebagian pembeli kalau datang ke toko orang atau ke toko sembako, apabila penjualnya tidak langsung melayani, biasanya mereka akan enggan untuk datang kembali ke warung tersebut. Jadi saya sarankan hindari kegiatan kalian apabila ada pembeli yang datang
layani pembeli secepatnya agar mereka merasa tidak percuma mereka datang ke warung kalian ya, karena pelayanan yang cepat dan kalian tidak sibuk dengan kegiatannya kalian sendiri ya. Untuk poin selanjutnya yaitu sibuk bermain HP. Ini pengalaman pribadi saya ya, sebelum saya jualan warung sembako ini, karena saya sering banget pergi ke toko ataupun pergi ke toko sembako. Di saat kita berbelanja di tempat mereka, mereka sibuk bermain HP tanpa mau ataupun tanpa memikirkan ada pembeli yang datang ke toko yang sedang mereka jaga. Itu sangat mengganggu banget, dan kita terkadang ingin mencari barang tapi tidak ketemu, tapi pelayan di toko tersebut atau di warung tersebut tidak langsung melayani kita ataupun sibuk dengan HP yang mereka punya ya. Jadi ini sangat kalian harus hindari banget ya. Jadi kalau ada pembeli yang datang, apapun kegiatan kalian, wajib banget untuk kalian tinggalkan terlebih dahulu ya, agar pembeli yang datang ke tempat kalian nantinya tidak kecewa dan bisa kembali lagi ke warung yang kalian jaga. Selanjutnya untuk poin terakhir, jangan menukar kembalian receh dengan permen ya. Ada sebagian toko sembako ataupun supermarket, biasanya mereka kalau ada kembalian receh seperti 200 atau 300 atau 500, mereka langsung menggantinya menggunakan permen. Itu harus kalian hindari ya, karena tidak sebagian atau tidak semuanya orang mau menerima permen untuk pengganti kembalian ya. Karena saya lihat banyak banget toko sembako ataupun supermarket melakukan hal tersebut ya. Jangan kalian contoh, karena itu sangat-sangat tidak baik dan tidak bagus. Itu bisa membuat pembeli atau pelanggan kalian tidak mau kembali lagi atau tidak mau belanja lagi di warung yang kalian jaga ya. Dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, pasti kalian juga sering merasakan ya, pergi belanja ke toko sembako ataupun ke toko-toko besar juga. Kadang kita juga merasakan hal-hal tersebut ya, karena saya dulu sering banget merasakan itu dari tidak ada pelayanan yang bagus, kita tidak direspon di toko tersebut, terkadang kita juga dicuekin. Apalagi kalau kita belanja di situ, terkadang pembeli atau pedagangnya langsung memberikan kembalian kita diganti menggunakan permen. Itu saya dulu sering banget merasakan itu ya. Itu membuat tidak nyaman, dan saya juga merasa kapok untuk belanja di tempat-tempat tersebut. Sekian video hari ini dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang sedang merintis warung sembako, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.